Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai materi tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nima Desri Puspita Dewi. Yang kedua ada Niketut Ajeng Ayu Pramitasari. Dan yang ketiga ada Niputu Fiska Cahyani. Baik, materi pertama kami akan membahas tentang pendahuluan, di mana tantangan dan persaingan global membawa dimensi baru dalam dunia bisnis. Perusahaan tidak hanya bersaing dengan kompetitor lokal, tetapi juga dengan pemain global yang memiliki akses ke sumber daya dan pasar yang luas. Hal ini menuntut perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang peran sistem informasi dalam menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif menjadi sangat penting. Studi tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif tidak hanya relevan, tetapi juga krusial bagi perusahaan yang ingin tetap kompetitif di era digital. Selanjutnya, di sini kami akan membahas tentang pengertian perusahaan dan lingkungannya. Perusahaan adalah suatu entitas organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk menyediakan barang atau jasa kepada konsumen dan memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut. Sedangkan lingkungan perusahaan mencakup semua faktor eksternal dan mempengaruhi operasional dan keputusan perusahaan. Selanjutnya, di sini kami akan membahas tentang karakteristik utama perusahaan, meliputi yang pertama ada berorientasi pada profit, yang kedua memiliki struktur organisasi formal, dan yang ketiga melakukan aktivitas ekonomi secara terencana dan sistematis, dan yang terakhir ada memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan kompetitif, di mana keunggulan kompetitif mampu suatu perusahaan untuk tampil lebih baik dibandingkan persaingan dalam industri yang sama. Dan di sini juga ada manfaat keunggulan kompetitif dibagi menjadi 3, peningkatan loyalitas pelanggan, kedua peningkatan pangsa pasar, dan ketiga profitabilitas yang lebih tinggi. Baik, di sini ada tantangan dan persaingan global. Itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tantangan kualitas, dan kedua ada tantangan global, dan ketiga adalah tantangan sosial. Yang pertama, perusahaan harus mampu memenuhi kebutuhan akan produksi dan layanan yang berkualitas untuk bersaing di pasar global. Yang kedua, perusahaan harus siap untuk memperluas pasar mereka ke pasar global. Hal ini membutuhkan adaptasi terhadap budaya, bahasa, dan peraturan yang berada di setiap negara. Yang ketiga, perusahaan harus dapat mengelola keberagaman karyawan yang berasal dari berbagai latar belakang budaya. Baik, di sini juga ada tantangan global, di mana suatu perusahaan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk bersaing di pasar global, di mana meningkatkan daya saing mereka, serta memastikan keberlanjutan operasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Di sini juga ada tantangan global, itu dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada kompleksitas regulasi dan kepatuhan. Yang kedua, fluktuasi nilai tukar. Yang ketiga, persaingan yang ketat. Yang keempat, perbedaan budaya. Yang kelima, infrastruktur dan logistik. Yang keenam, ketidakpastian ekonomi. Yang ketujuh, ada tantangan etika. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen informasi yang mencakup semua aspek yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi, termasuk bagaimana data dikumpulkan, diolah, disimpan, dan dibagikan di dalam organisasi. Tantangan dalam manajemen informasi. Yang pertama, keamanan data. Perlindungan terhadap data sensitif menjadi penting untuk mencegah kebocoran informasi. Yang kedua, ada kepatuhan regulasi, yaitu perusahaan harus mematuhi berbagai regulasi terkait pengelolaan data seperti perlindungan data pribadi. Yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya.
yaitu implementasi sistem manajemen informasi, memerlukan investasi dalam teknologi dan pelatihan SDM yang memadai. Selanjutnya ada perencanaan strategi sumber daya informasi. Perencanaan strategi sumber daya informasi adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa sumber daya informasi yang dimiliki oleh suatu organisasi dikelola dan digunakan secara efektif untuk mendukung tujuan bisnis. Dan manfaat perencanaan strategi informasi itu ada yang pertama ada peningkatan kinerja organisasi. Dengan sistem informasi yang terencana dengan baik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas karyawan. Yang kedua yaitu dukungan keputusan yang lebih baik, yaitu informasi yang tepat, waktu, dan relevan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang strategis. Yang ketiga yaitu keunggulan kompetitif, yaitu organisasi dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan teknologi dan memberikan keunggulan dibandingkan pesaing. Baik, kesimpulan dari presentasi kami yaitu perencanaan strategi sumber daya informasi merupakan elemen penting dalam pengelolaan organisasi modern yang bertujuan untuk menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnis. Melalui analisis mendalam, identifikasi kebutuhan, dan pengembangan kebijakan yang tepat, organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya informasi dikelola secara efisien dan efektif. Dengan perencanaan yang matang, organisasi tidak hanya dapat meningkatkan kinerja operasional dan produktivitas, tetapi juga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan teknologi.